Dreaming of the sunshine. Dreaming of the sunshine. The sunshine. Dreaming of the sunshine. Hai pemirsa, jalan-jalan ke Amerika kali ini kami akan mengeksplor tempat-tempat wisata dan hal-hal unik yang ada di sini. Cerita pertama datang dari Washington DC. Sebagai ibu kota negara, Washington DC kaya dengan bangunan bersejarah dan pemerintahan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengunjungi seluruh objek. Terlihat bangunan-bangunan yang ada di Washington DC nampak terawat dengan gaya arsitektur mengacu gaya Eropa abad pertengahan. Tidak ada kemacetan yang berarti di sini. Untuk menjelajahi Washington, transportasi umum tersedia dengan sangat bagus. Di samping taksi, bus, metro, Anda juga bisa menjelajahi Washington dengan hop on hop off bus. So guys, let's start our journey dengan mengunjungi beberapa iconic places di Washington DC. Sekarang ini Cheryl Marella udah ada persis di depannya White House di Washington DC ya. Di Jalan-Jalan ke Amerika episode kali ini kita akan mengeksplor apa aja yang bisa dilihat di Washington DC. Selain White House nanti juga ada monumennya si DC ini, ada Pentagon, segala macam deh pokoknya yang ada di sini ya. Ada juga Treasury apa belibet tuh ya, National Department di sebelah sana. Nanti kita akan jalan ke semuanya. Tapi sekarang ini lumayan panas ternyata ya di DC ini. Beda-beda tipis sama di Jakarta, cuman bedanya ada angin sedikit. Tapi kalau udah lihat di belakang, kerumunan para turis dan juga polisi-polisi seru banget kayaknya. Pokoknya nih, it's a must. When you land in DC, you have to go here. White House yang merupakan bangunan hasil rancangan arsitek James Hoban dibangun tahun 1792 dan merupakan ikon kota bahkan ikon Amerika Serikat. Rumah bergaya Georgian itu menjadi tempat tinggal resmi para presiden Amerika Serikat sejak Presiden kedua Amerika Serikat John Adams tahun 1800. Jadi selama 200-an tahun lebih orang-orang nomor satu di negeri itu tinggal di sana termasuk Barack Obama. Gedung Putih memang tidak terlalu besar, apalagi jika dibandingkan arsitektur kontemporer yang besar-besar. Wisatawan dari berbagai negara memang penasaran dengan Gedung Putih. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sih wujud bangunan yang menjadi pusat kekuasaan negara adidaya dan kerap muncul di layar film itu. Walaupun tampak penjagaan yang cukup ketat, para wisatawan pastinya tak mau melewatkan kesempatan berfoto di depan White House. Oke, sekarang ini Cheryl bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Janine. Hi. Hi, nice to meet you. And how are you? I'm doing well, thank you. Awesome. So, where are you guys from? I'm originally from Amsterdam, and I've lived in the States for about 20 years. So it's been a while, and it's your fault, I heard. All my fault. I'm from Texas. I met her, and now we live in Richmond, Virginia. Okay. And how do you like the city so far? Oh, we love it. Washington's one of our favorite cities. I must say, I love it too. I'm only here for 2 days and fell in love. So, any tips for the tourist here? Well, I love the international part of DC, and I love the fact that it's so easy to walk. Like, you can walk anywhere. It's made for walking. There's lots of green. I mean, everywhere you go, there's lots of green. There's trees. There's flowers. And then the monuments, of course, are gorgeous because you have the monuments, the white monuments, with all the greenery around. I think the Martin Luther King Memorial, if they haven't been there, they should go there, and especially at night, it's breathtaking and very inspirational because you have all his most famous quotes, and then the beautiful monument, and then the Jefferson Memorial in the background. Awesome. Thank you for the tip.
I'm heading there. What about you? I agree. The monuments at night are fantastic. The Korean Memorial and the Vietnam Memorial are inspiring, and they leave you breathless when you see them at night. All right then. Thank you so much, you both, and have a great day. And to the awesome dogs. I know, right? Oh, so cute. How are you? Hai guys, masih barengan sama Cheryl Marella dan sekarang ini saya sedang berada di depan United States Department of the Treasury dan ini masih satu kompleks sama White House, juga monumennya Washington DC ya. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, dan di sini juga udah banyak banget turis-turis dari tadi yang foto-foto segala macam. Jadi pengen ikutin Cheryl terus ya. Hai, masih di Jak Jalan-Jalan ke Amerika dan kali ini Cheryl udah ada di depannya Monument of Washington. Dan di Monument of Washington ini kalau kita punya Monas di Jakarta, nah Washington punya ini. Ikonik banget emang gedungnya ya, apalagi setelah ada di banyak banget film-film Hollywood nih, mulai dari United 93 sampai di Olympus Has Fallen juga ada. Nah tapi berikutnya Cheryl mau kemana? Ikutin terus dan stay tune terus cuma di Jak TV. The Washington Monument. Ini semacam tugu peringatan untuk mengenang Presiden pertama Amerika Serikat George Washington. Bangunan ini didesain arsitek Robert Mills dan dikerjakan sejak tahun 1848. Bentuknya sederhana, mirip tonggak lurus lancip setinggi 555 kaki lebih atau sekitar 169.294 meter. Berbahan baku marmer, granit, dan batu pasir putih, tugu itu tampak menonjol. Dari seberang sungai Potomac, monumen itu seperti tonggak putih yang angkuh. White House, Washington Monument, dan United States Capitol berdiri pada titik segitiga di jantung kota Washington DC. Pada jarak lurus antara Washington Monument dan United States Capitol terdapat jalur besar yang biasa disebut National Mall. Dari jalur terbuka inilah para wisatawan leluasa mengamati kota. Sebagai ibu kota, Washington juga digunakan sebagai markas kantor-kantor federal dan banyak kantor organisasi dunia terletak di sini. Salah satunya adalah kantor VOA atau Voice of America. Walaupun kami baru beberapa hari meninggalkan Indonesia, rasanya senang sekali bertemu dengan teman-teman di sini. Itu kayak foto lagi. Udah gitu spill. Setibanya di gedung VOA, kami diajak berkeliling dan mendapat informasi mengenai sejarah dan sistem penyiaran VOA. Voice of America yang pertama kali mengudara pada tahun 1942 adalah sebuah jasa penyiaran multimedia yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Broadcasting Board of Governors. Berpusat di Washington DC, VOA memiliki ratusan koresponden dan jaringan stringer yang tersebar di seluruh dunia. Selain melalui satelit, VOA juga menyebarluaskan siarannya lewat jaringan stasiun afiliasi, yakni stasiun lokal tersebar di ribuan kota sehingga mampu mencapai lebih dari 93 juta pendengar di dunia. VOA didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita yang tepat, jujur, dan bisa diandalkan. Rekan-rekan VOA juga menyambut kami dengan sukacita. Sambil menikmati makan siang, kami bercanda dan saling bertukar cerita. Nggak tahu ya, orang Amerika itu emang nggak suka minum air putih. Jadi air putihnya harus dikasih rasa-rasa. Jadi ini namanya vitamin water, zero kalori tapi ada rasa jeruknya. Jadi itu terjadi juga dengan air kelapa.
Jadi hanya di Amerika air kelapa rasa coklat pemirsa. Di sini kami juga berbincang dengan program director VOA Naratama Rukmananda mengenai program spesial dan reguler yang senantiasa dikemas teman-teman dari VOA untuk dapat dinikmati masyarakat Indonesia dimanapun berada. Sekarang ini Cheryl Marella lagi ada di VOA. Kalau biasanya kita suka ngedapetin berita-berita dari VOA, kali ini kitanya yang lagi ada di VOA. Barengan juga sama program director dari VOA, Mas Nara. Hai. Hai, apa kabar? Baik dong. Kalau Mas Nara berarti untuk spesial VOA Indonesia ya? Iya, VOA Indonesia, benar. Jadi kalau VOA ini sendiri siarannya ada 53 bahasa kalau aku nggak salah. 52 bahasa. Jadi VOA itu adalah Voice of America. Kita berada kita siaran internasional, jadi tidak di Amerika, tapi kita siaran ke seluruh dunia, tapi based on bahasa, bukan based dari negara gitu. Jadi ada bahasa Urdu, ada bahasa apalagi Mandarin, ada bahasa Pakistan, ada macam-macam, dan bahasa Indonesia terutama. Dan saya kerja di VOA Indonesia, bagian Indonesia, bahasa Indonesia. Yang aku pengen tahu adalah untuk VOA Indonesia nih programnya ada apa aja, kerja sama siapa aja juga. Kan Mas Nara program director. Pas nih yang mau ditanyain. Programnya banyak banget ya, banyak banget. Setiap minggu kita memprovide untuk VOA Indonesia itu ada 3, ada televisi, website, dan radio. Kalau untuk radio kita kerjasama dengan hampir seluruh 200 afiliasi radio seluruh Indonesia. Untuk televisi kita bekerjasama dengan 10 televisi nasional dan juga sekitar hampir 15 televisi lokal dan juga jaringan network lainnya. Jadi kita dan yang kita produksi itu kebanyakan adalah cerita-cerita tentang Amerika, tentang Indonesia, nah yang di Amerika juga yang unik di Amerika dan apapun yang berhubungan dengan Amerika Indonesia. Jadi apa yang menarik. Jadi dan berita kita juga ada macam-macam, ada news ya. Untuk news itu ada hard news, berita tentang politik, ekonomi gitu ya. Kemudian juga ada soft news, ada features dan juga ada pop culture. Nah, kalau pop culture kita ngomongin soal masalah entertainment deh, ngomongin Kim Kardashian, ngomongin Justin Bieber kayak gitu-gitulah. Jadi semuanya lengkap ada di VOA. Semua lengkap ada di sini dan kita pun sering nonton juga ya, karena pasti di Jak TV kan juga sering ditayangin. Social media is big here as well, right? Yang aku pengen tahu kalau VOA ini sejauh mana memanfaatkan social medianya sih, Mas Nara? Kita sangat tinggi di sosial media, terutama kita di Twitter dan juga di Facebook. Facebook kita mencapai 2,5 juta. Jadi banyak sekali, 2,5 juta likes di Facebook. Dan semua setiap kali informasi juga kita sampaikan melalui Twitter, juga ada Instagram dan semuanya. Dan kita juga punya website www.voaindonesia.com dan semua informasi berita terupdate terkini semua ada di situ. Siap, thank you banget ya Mas Nara, thanks for having us here juga. Sukses terus dan ya itu dia tadi perbincangan saya dengan Mas Nara, program director dari VOA Indonesia. Serunya, setelah Cheryl interview dengan Mas Naratama, gantian Cheryl yang diinterview oleh tim VOA, baik untuk televisi maupun radio. Lokasi gedung VOA ini cukup strategis dan memiliki view rooftop yang sangat cantik, yaitu gedung Capitol. Sayang, saat kami berkunjung ke sana, gedung Capitol ini sedang dalam tahap renovasi. Di rooftop ini, anchor VOA dari berbagai negara bergantian menyampaikan berita mereka. Nah pemirsa, itu tadi rangkaian kegiatan kami di Washington DC. Kami akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke Florida. Simak terus ceritanya, karena di Florida nanti kami akan mengunjungi beberapa tempat wisata di sana dan shopping pastinya. Yeay, tungguin ya. Asik ya? Perjalanan udara dari Washington DC menuju Florida ditempuh sekitar 1,5 jam. Begitu menapak keluar airport, suhu udara panas kami rasakan. Dalam perjalanan menuju hotel, terasa sekali suasana wisata tampak di kanan kiri jalan. Tampak aneka papan penunjuk berbagai destinasi wisata di Orlando, Florida.
The Theme Park Capital of the World, sebutan untuk kota ini karena banyaknya tempat wisata yang siap menghibur Anda. Sebut saja Universal Studio, SeaWorld, Walt Disney World, Wet and Wild Water Park, dan masih banyak lagi. Dan sampailah kami di hotel tempat kami menginap selama di Orlando. Satu hal yang menarik di sini, segala hal harus kami lakukan sendiri. Misalnya, mendorong troli untuk membawa koper ke kamar. Jadi kalau di Orlando, Florida, hotel mau semewah apapun juga, barang antar sendiri ke kamar. Yuk, mari. Malu kirim airport. Halo, mari kita mulai belanja. Setelah beristirahat sebentar, kami tidak ingin membuang waktu percuma. Perjalanan kami lanjutkan dengan mengunjungi salah satu outlet di Florida. Amerika memang merupakan salah satu surga belanja bagi barang-barang branded. Mulai dari baju, tas, sepatu hingga parfum semua tersedia lengkap. Ditambah harga yang lumayan miring jika sedang sale. Lihat sepatu. Asik ya, seru ya, bagus ya, lucu ya, $9 ya. Jadi setelah jalan-jalan dan nggak borong banyak, kita sekarang udah mau balik lagi ke hotel, mau dinner dulu, abis itu mau istirahat karena besok long day. Pagi yang cerah. Hari ini rencananya kami akan mengunjungi beberapa tujuan wisata yaitu Universal Orlando dan Walt Disney World. Sekarang ini ada di Universal Studios Orlando, Florida. Ini adalah salah satu iconic place juga di sini yang terkenal banget. Emang taman bermain. Sekarang ini Cheryl masih dari Orlando, Florida, dan di sini adalah Universal Studios. Mau mulai main-main bisa ada di sana. Mau makan-makan bisa, di sebelah sana juga isinya makanan gitu ya, tempat merchandise. Di belakang gue ada water taxi, dan di sebelah sana ada Hard Rock Cafe. So it's so much fun. Mau naik apa nanti saya kira ya, ikutin terus perjalanan di Florida. Masih dari Universal Studio Orlando, Florida, dan sekarang ini kita persis di depan ikonnya Universal Studio bola dunia ini ya. Pokoknya kalau udah nyampe sini berarti udah confirm berarti. Bermain di Universal Studios setidaknya dapat menghabiskan waktu seharian. Sayang waktu luang kami sangat sedikit sehingga kami tidak bisa menikmati semua fasilitas bermainnya. Yang penting sudah bisa menginjakan kaki di sini. Setelah melihat-lihat sekeliling, kami pun makan siang sejenak di sini. Banyak pilihan restoran yang dapat disesuaikan dengan lidah Anda, mulai dari restoran Jepang, Cina hingga Western food. Oke, dari tadi udah mau siap-siap makan kan. Udah bilang dari awal di sini tempat makannya banyak. Sekarang waktunya yuk. Setelah makan, perjalanan kami lanjutkan ke Walt Disney World. Hello, sekarang ini kita ada di Disneyland. Kalau misalnya dilihat-lihat banyak banget tempat-tempatnya, cuman sayang banget kita kayaknya nggak sempet nge-explore sampai ke dalam semuanya gitu. Tapi di luar sini aja udah oke kok, ada banyak sekali shop-shop gitu. Superhero Headquarters, my favorite. Di sini pun kami hanya bisa mengintip ke Disney Downtown. Tampak jajaran toko dengan barang-barang action figure yang sangat menarik, siap untuk menambah koleksi para pencinta film produksi Walt Disney. Tempat yang tidak hanya memanjakan anak-anak, namun seluruh keluarga.
pemirsa, itu dia keseruan jalan-jalan kami ke Amerika, tepatnya di Washington DC dan Orlando, Florida. Tetap saksikan kami minggu depan ya, karena kami akan mengajak Anda mengunjungi sekolah surfing di Melbourne Beach, serta melanjutkan perjalanan ke New York City. It's gonna be so much fun!